Angin kencang menyapu sepanjang Jalan Raya Bandung Garut dan menerpa sejumlah bangunan di kawasan tersebut. Pusaran angin membuat warga di wilayah tersebut panik. Pasca angin kencang, warga membersihkan material dari bangunan rumah maupun pertokoan yang porak-poranda. Sementara petugas membersihkan dahan pohon yang patah dan berserakan di jalan nasional. Angin kencang disertai hujan deras juga menerjang permukiman warga di Desa Agung Jaya, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Akibatnya puluhan rumah warga rusak pada bagian atap, bahkan sejumlah rumah warga atapnya nyaris tak tersisa. Kencangnya angin juga menumbangkan sejumlah pohon besar. Berdasarkan data sementara dari BPBD, sebanyak 25 rumah warga rusak. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Dari Bandung dan Lampung, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang guru SMP menjadi korban penipuan modus ganjal mesin ATM di sebuah toko retail di kawasan Parung Panjang di Bogor, Jawa Barat. Sementara komplotan perampok mesin ATM dengan cara dilas diringkus oleh polisi di Bangkalan, Jawa Timur. Seorang pria berkaos polo hitam yang diduga menjadi pelaku penipuan modus ganjal ATM terekam CCTV usai beraksi di sebuah minimarket di Parung Panjang, Bogor. Sebelumnya, pelaku baru saja memperdaya seorang guru SMP yang melakukan transaksi di mesin ATM. Aksi penipuan bermula saat ATM korban tidak bisa digunakan karena menduga tertelan. Pelaku kemudian menghampiri korban untuk menawarkan bantuan dan menukar kartu ATM. Akibat kejadian ini, korban menderita kerugian belasan juta rupiah. Bermodal hasil rekaman CCTV, korban segera melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Ada kesulitan tuh di situ karena ada kendala katanya. Akhirnya kan orang juga yang di depan saya error katanya. Udah saya coba nggak bisa, jadi saya pulang. Bilang nggak bisa, ternyata situ KTM dalam keadaan beda gitu. Kasus penipuan ini pun dalam penyelidikan dan pengembangan Satreskrim Polsek Parung Panjang. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus hukum perundungan yang melibatkan siswa SMA elit di kawasan Serpong, Tangerang Selatan memasuki babak baru. Polisi akhirnya menaikkan status dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Kasus perundungan yang menimpa siswa SMA elit di Serpong, Tangerang Selatan telah dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke tahap penyidikan oleh pihak kepolisian. Penaikan status ini berdasarkan hasil gelar perkara, keterangan korban dan sejumlah saksi yang telah menjalani pemeriksaan oleh unit PPA Polres Tangerang Selatan. Meski demikian, polisi belum bisa memastikan kapan pemanggilan para pelaku akan dilakukan. Sementara itu, usai memberikan bantuan perlindungan terhadap korban, KPAI bersama P2TP2A mendatangi warung lokasi peristiwa perundungan terjadi. Pihak KPAI menyatakan bahwa anak korban kekerasan fisik maupun anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapat perlindungan dan pendampingan psikososial. Ini masih berjalan, belum ada informasi. Ya, nanti akan diinformasikan dari sekolah kalau itu ya. Kalau pendampingan bukan dari KPAI, sudah ada sendiri ya, terutama dari keluarga anak dan juga lawyer, dan memang harus didampingi karena tidak boleh sendiri. Itu sesuai dengan sistem peradilan pidana anak. Berdasarkan rilis dari pihak sekolah, seluruh siswa yang terbukti melakukan tindak kekerasan sudah diberikan sanksi dikeluarkan dari sekolah atau drop out. Bagi siswa yang turut menyaksikan kejadian juga diberikan sanksi disiplin keras. Pihak sekolah juga mengecam segala bentuk kekerasan fisik baik di dalam maupun luar sekolah. Sementara artis Tamara Tiasmara kembali diperiksa penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi kasus kematian anaknya Raden Adante Khalif. Penyidik juga akan memeriksa ahli renang dan pihak sekolah yang menyebutkan bahwa Dante tidak bisa berenang. Artis Tamara Tiasmara bersama ibundanya Ristia Aryuni memenuhi panggilan penyidik Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai saksi terkait kasus kematian Dante putranya.
Tak hanya Tamara dan ibunya, penyidik juga memeriksa ahli renang dan pihak sekolah yang sebelumnya menyebut bahwa Raden Adante Khalif tidak bisa berenang. Tamara sendiri tidak menjelaskan secara rinci terkait pemeriksaan lanjutan ini dan memilih diam. Sebelumnya, polisi sudah menetapkan YA yang tak lain adalah kekasih Tamara sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan Dante. Dari rekaman CCTV di area kolam di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, terlihat pelaku sengaja menenggelamkan Dante. Pelaku bahkan terlihat memantau situasi sebelum menenggelamkan bocah itu. Mirisnya, saat kejadian pelaku yang mengetahui Dante tenggelam tak berusaha memberikan pertolongan. Dari Jakarta, Dian Helmi Sayengbati, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 orang ditangkap polisi karena mengoplos gas LPG bersubsidi ke tabung ukuran 12 kg di Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara di Denpasar, Bali, sudah 2 pekan warga kesulitan mendapatkan gas LPG bersubsidi 3 kg. Enam orang dijadikan tersangka pengoplosan gas LPG di Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka merupakan karyawan dan pemilik usaha di wilayah Buduran dan Candi. Selain mengamankan 6 tersangka, polisi juga mengamankan lebih dari 1.000 tabung LPG 3 kg dan 12 kg. Berikut berbagai peralatannya, termasuk plastik segel tabung LPG 12 kg hasil oplosan. Praktik pengoplosan LPG ini sudah berlangsung sekitar 1 tahun dengan hasil produksi 70 hingga 100 tabung per hari. Nilai keuntungannya mencapai 5 juta rupiah per hari. Ya, jadi memindahkan dari tabung yang 3 kilo ke tabung yang 12 kilo untuk dijualbelikan dan mencari keuntungan atau mendapatkan keuntungan dari kegiatan dilakukan itu. Mereka ini karyawan atau pemilik atau bagaimana, Dan? Yang 5 karyawan dan 1 pemilik. Terus pemasarannya kemana, Dan? Pemasarannya di seluruh wilayah Jawa Timur. LPG hasil oplosan ini dipasarkan ke sejumlah daerah di Jawa Timur. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini para tersangka berikut sejumlah barang bukti diamankan di Mapolresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Warga antre sejak pagi di pangkalan gas LPG di Jalan Gunung Merapi, Pemecutan, Denpasar, Bali. Karena banyaknya warga, 200 tabung gas 3 kg ludes dalam hitungan menit. Pemilik pangkalan kewalahan melayani warga. Untuk mendapatkan gas LPG 3 kg yang dijual Rp18.000 per tabung, warga wajib menyerahkan fotokopi KTP dan dibatasi maksimal mendapatkan 2 tabung gas setiap orang. Penjual tidak melayani pembeli yang membawa lebih dari 2 tabung gas untuk dijual kembali, hanya dikhususkan untuk konsumsi rumah tangga dan UKM. Ia kemudian berinisiatif mencari gas ke pangkalan. Sudah ada beberapa warung yang saya keliling mungkin belum ada gitu ya. Ya biasanya ada. Biasanya waktu kalau saya beli pasti ada. Tapi sekarang saya sudah keliling nggak ada. Tetap dapat 200 setiap hari. Sedangkan yang orang yang belanja banyak ke sini dan kasih 1, 2, udah ada habis. Itu berapa kuota ibu tiap hari dapat? 200 saja. Sekarang ini habis berapa? 1 jam dah habis. Kelangkaan gas LPG bersubsidi ini dirasakan warga Denpasar sejak 2 pekan terakhir. Untuk mendapatkannya, warga harus mencari ke sejumlah warung yang masih tersedia stoknya. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan.